Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Monica dengan NPM 2140501018, lokal A1. Sini saya akan mempresentasikan asas-asas hukum Islam, asas-asas hukum perdata. Yang pertama ada asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata sebagian dari hubungan muamalah, sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh Al-Quran dan hadis atau sunnah. Segala bentuk hubungan perdata adalah boleh dilakukan, kecuali kalau telah ditentukan lain dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah. Ajaran agama Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Tuhan memudahkan dan tidak menyempitkan kehidupan manusia seperti yang dinyatakannya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 2 ayat 186. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Yang kedua, asas kemaslahatan hidup. Asas kemaslahatan hidup merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, berfaedah bagi kehidupan. Asas kemaslahatan hidup mengandung makna bahwa hubungan perdata apapun juga dapat dilakukan asal hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna, serta berfaedah bagi kehidupan manusia, pribadi, dan masyarakat. Kendati pun tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah. Yang ketiga, asas kebebasan dan kesukarelaan. Asas kebebasan dan kesukarelaan mengandung makna bahwa setiap hubungan perdata harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Kebebasan kehendak para pihak yang melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan harus senantiasa diperhatikan. Asas ini juga mengandung arti bahwa selama teks Al-Quran dan hadis atau sunnah tidak mengatur suatu hubungan perdata, selama itu pula para pihak bebas mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing. Asas ini bersumber dari Al-Quran surat Al-Nisa 4 ayat 29. Yang keempat, asas menolak mudarat mengambil manfaat. Asas menolak mudarat mengambil manfaat mengandung makna bahwa harus dihindari segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian atau mudharat, yang mengembangkan hubungan perdata yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Menghindari kerusakan harus diutamakan dari memperoleh atau meraih keuntungan dalam suatu transaksi. Misalnya perdagangan narkotika, prostitusi, dan mengadakan perjudian. Yang kelima, asas kebajikan. Asas kebajikan mengandung arti bahwa setiap hubungan perdata mendatangkan kebajikan atau kebaikan kepada kedua belah pihak dan ketiga dalam masyarakat. Kebijakan yang diperoleh seorang haruslah didasarkan pada kesadaran pengembangan kebaikan dalam rangka kekeluargaan. Asas ini terlihat jelas pada surat Al-Maidah 5 ayat 90 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum kamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Yang keenam, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan atau disebut juga asas kebersamaan yang sederajat maknanya adalah hubungan perdata yang disandarkan kepada hormat menghormati, kasih mengasihi, serta tolong menolong dalam menyampai tujuan bersama. Suatu hubungan perdata antara para pihak yang menganggap diri masing-masing sebagai satu keluarga
kendatipun pada hakikatnya bukan keluarga. Asas ini dilahirkan dari surat Al-Maidah 5 ayat 2. Yang ketujuh, asas adil dan berimbang. Asas keadilan mengandung makna bahwa perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang kesempitan. Asas ini juga mengandung arti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha dan ikhtiar yang dilakukan. Asas adil dan berimbang menyangkut seluruh aspek kehidupan. Allah memerintahkan untuk berbuat adil di antara sesama manusia. Qs Al-Nahl 16 ayat 90 dan Al-Maidah 5 ayat 8. Yang ke-8, asas mendahulukan kewajiban daripada hak. Asas mendahulukan kewajiban dari hak merupakan asas yang menitik beratkan pada kepentingan sosial. Kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Disebutkan dalam kaidah fikih, bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dengan kemaslahan hidup individu, maka diutamakan kepentingan sosial. Asas mendahulukan kewajiban dari hak berarti bahwa dalam pelaksanaan hubungan perdata, para pihak harus mengutamakan penunaian kewajibannya terlebih dahulu dari menuntut hak. Misalnya, mendapat imbalan atau pahala setelah ia melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Asas penunaian kewajiban lebih dahulu dari penuntutan hak merupakan kondisi hukum yang mendorong terhindarnya wan prestasi atau ingkar janji. Yang ke-9, asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain mengandung arti bahwa para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan perdatanya. Merusak harta kendatipun tidak merugikan diri sendiri, tetapi merugikan orang lain. Tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Ini berarti bahwa menghancurkan atau memusnahkan barang untuk mencapai kemantapan harga atau keseimbangan pasar. Tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Qs Al-Baqarah 2 ayat 88, Al-Baqarah 2 ayat 195, Ali Imran 3 ayat 130, Al-Nisa 4 ayat 2, Al-Nisa 4 ayat 29, Al-Maidah 5 ayat 2, dan yang terakhir Al-Tahrim 66 ayat 6. Yang ke-10, asas kemampuan berbuat. Asas kemampuan berbuat mendorong terwujudnya suatu masyarakat yang berlandaskan kejujuran, moralitas, kedermawaan, keadilan, dan kesetaraan. Semua manusia mempunyai hak yang intrinsik beserta tanggung jawab yang menyertainya, termasuk tanggung jawab untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak tersebut. Setiap manusia dapat menjadi subjek dalam hubungan perdata jika memenuhi syarat untuk bertindak. Hubungan perdata yang dibuat oleh orang yang tidak mampu memikul hak dan kewajiban dianggap melanggar asas ini. Karena itu hubungan perdatanya batal, karena dipandang bertentangan dengan salah satu asas hukum Islam. Yang 11, asas kebebasan berusaha. Asas kebebasan berusaha mengandung makna bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirinya dan keluarganya. Kebebasan didasarkan atas nilai-nilai tauhid, suatu nilai yang membebaskan segala sesuatu, kecuali Allah. Nilai tauhid akan membentuk pribadi manusia yang berani dan percaya diri, karena segala sesuatu yang dilakukan hanya dipertanggungjawabkan sebagai pribadi di hadapan Allah. Qs Al-Nisa 4 ayat 85, dan tidak ada yang dapat membantu dirinya kecuali dirinya.
Qs Al-Mudatsir 74 ayat 38. Segala sesuatu yang ada di muka bumi mempunyai manfaat, dan ini akan bermanfaat jika dimanfaatkan. Disebutkan dalam Qs Al-Rahat 13 ayat 1, ayat 11, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kehidupan manusia, kecuali manusia itu sendiri melakukan perubahannya. 12. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa mengandung makna bahwa seseorang akan mendapatkan hak misalnya berdasarkan usaha dan jasa, baik yang dilakukannya sendiri maupun yang diusahakannya bersama-sama orang lain. Usaha dan jasa haruslah usaha dan jasa yang mengandung kebajikan, bukan usaha dan jasa yang mengandung unsur kejahatan, keji, dan kotor. Mengambil keuntungan dengan cara seperti itu melanggar prinsip la tazlimunna wala tuslamun atau tidak saling mencelakakan, dan sangat bertentangan dengan firman Allah dalam Qs Al-Maidah 5 ayat 90. Yang ke-13, asas perlindungan hak. Asas perlindungan hak mengandung arti bahwa semua hak yang diperoleh seseorang dengan jalan halal dan sah harus dilindungi. Apabila hak itu dilanggar oleh salah satu pihak dalam hubungan perdata, pihak yang dirugikan berhak menuntut pengembalian hak itu atau menuntut kerugian pada pihak yang merugikannya. Ada paduan khusus yang berlaku dalam hukum Islam berkenaan dengan hak, yaitu 1. Maksud membuat kemudaratan. Apabila seseorang dalam menggunakan haknya menimbulkan kemudaratan bagi orang lain, maka perbuatan tersebut merupakan kesewenangan dan hukumnya haram. 2. Melaksanakan suatu tindakan yang tidak diisyaratkan. 3. Munculnya kemudaratan yang besar ketika menggunakan hak untuk mencapai suatu kemaslahatan. 4. Penggunaan hak tidak pada tempatnya dan memunculkan kemudaratan bagi orang lain. 5. Menggunakan hak dengan tindakan ceroboh atau lalai. 14. Asas hak milik berfungsi sosial. Asas hak milik berfungsi sosial menyangkut pemanfaatan hak milik yang dipunyai oleh seseorang. Secara umum, hak milik berfungsi sosial diartikan sebagai hak milik yang dipunyai oleh seseorang tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau perseorangan, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Kepemilikan harta secara absolut bertentangan dengan ajaran Islam karena pemilik mutlak hanya pada Allah semata, sedangkan manusia memegang hak milik sebagai titipan atau amanat yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kepemilikan harta kekayaan oleh manusia adalah kepemilikan yang terbatas. Kepemilikannya terbatas waktunya selama masih hidup di dunia saja, karena setelah ia meninggal dunia, harta kekayaan itu tidak dapat dibawa mati bersamanya. Yang ke-15, asas yang beritikat baik harus dilindungi. Asas yang beritikat baik harus dilindungi berkaitan erat dengan asas lain yang menyatakan bahwa orang lain yang melakukan perbuatan tertentu bertanggung jawab atau menanggung resiko perbuatannya. Apabila ada pihak yang melakukan suatu hubungan perdata, tidak mengetahui cacat yang tersembunyi, dan mempunyai itikat baik dalam hubungan perdata, kepentingannya harus dilindungi dan berhak untuk menuntut sesuatu jika ia dirugikan karena itikat baiknya. 16. Asas risiko dibebankan pada benda atau harta, tidak pada tenaga atau pekerja. Asas risiko dibebankan pada benda, tidak pada tenaga atau pekerja, mengandung penilaian yang tinggi terhadap kerja dan pekerjaan, berlaku terutama di perusahaan-perusahaan yang merupakan persekutuan antara pemilik modal dan pemilik tenaga. Apabila perusahaan merugi, kerugian hanya dibebankan pada pemilik modal atau harta saja,
tidak pada pekerjanya. Pemilik tenaga dijamin haknya untuk mendapatkan upah sekurang-kurangnya untuk jangka waktu tertentu, setelah ternyata perusahaan menderita kerugian. Yang ke-17, asas mengatur sebagai petunjuk. Asas mengatur sebagai petunjuk mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan hukum perdata, kecuali yang bersifat ijabri dan qat'i, hanyalah bersifat mengatur dan memberi petunjuk saja kepada orang-orang yang akan memanfaatkannya dalam mengadakan hubungan perdata. Para pihak dapat memilih ketentuan lain berdasarkan kesukarelaan, asal saja ketentuan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang ke-18, asas perjanjian tertulis atau diucapkan di depan saksi. Asas perjanjian tertulis atau diucapkan di depan saksi mengandung makna bahwa hubungan perdata selayaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis di hadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat. Perjanjian dapat saja dilakukan secara lisan di hadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat baik mengenai jumlahnya maupun mengenai kualitas orangnya. Tujuan asas ini adalah untuk memberikan kepastian kepada masing-masing pihak yang terlibat dan dapat dihindarkan adanya kemungkinan sengketa di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Disebutkan dalam QS Al-Baqarah 2 ayat 282. Sekian presentasi saya hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.